Halo bagi semua pelatih sepak bola putri di Indonesia, ini dengan Coach Heidi. Hari ini saya mau berikan beberapa usulan bagaimana timnas sepak bola putri di Indonesia bisa meningkatkan prestasi pada masa depan. Pada awal kita harus lihat masalah-masalah yang perlu diatasi untuk dapat memajukan mutu pembinaan sepak bola putri dan mutu kepelatihan di Indonesia. Jadi masalah pertama adalah manajemen klub dan panitia kompetisi masih kurang profesional dalam penyelenggaraan kompetisi rutin antar sekolah dan antar SSB atau klub di daerah, antar provinsi dan di tingkat nasional. Jadi salah satu solusi adalah untuk menciptakan satu sistem pendampingan klub dan mentoring bagi para ofisial, buat regulasi yang jelas dan membuat suatu sistem komunikasi yang transparan antara PSSI, ASPWI, ASPROF, dan SSB, akademi atau klub sepak bola putri. Masalah kedua adalah bahwa belum ada regulasi untuk transfer pemain atau peraturan untuk uang pembinaan sebagai apresiasi bagi para pelatih dan SSB di daerah yang telah membina pemain yang telah diseleksi untuk timnas. Jadi karena itu masih banyak klub atau SSB yang tidak mau melepaskan pemain mereka karena mereka merasa selama ini mereka membina pemain, timnas panggil tapi mereka tidak pernah diapresiasi, tidak pernah dapat bantuan uang pembinaan atau perlengkapan untuk bisa melanjutkan pembinaan mereka. Jadi solusinya dibutuhkan regulasi tentang pembayaran uang pembinaan dan penyediaan perlengkapan kepelatihan bagi SSB dan bagi klub yang telah berhasil membina talenta sepak bola putri sampai pemain-pemain mereka bisa bermain di timnas putri. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa kalau ada pemain bisa masuk di timnas, jadi harus diapresiasi juga pelatih-pelatih yang sebelumnya membina pemain tersebut. Masalah ketiga itu kurangnya dukungan finansial untuk membantu pendirian SSB dan klub sepak bola putri di daerah. Jadi salah satu solusi dibutuhkan dukungan oleh PSSI dalam pencarian sponsor yang membantu dalam proses pendirian dan manajemen SSB dan klub secara jangka panjang, khususnya di daerah di mana ada potensi yang besar untuk mendapat banyak atlet unggulan. Jadi dibutuhkan bantuan dari PSSI untuk klub dan SSB supaya mereka bisa jalankan pembinaan lebih baik apabila mereka didukung juga secara finansial. Dan PSSI kenal banyak pengusaha yang pasti bisa membantu pendirian SSB dan klub. Masalah keempat adalah bahwa banyak pelatih bertalenta tidak bisa mengikuti kursus kepelatihan karena biaya kursus untuk mendapat lisensi terlalu mahal. Jadi saya sudah sering ketemu orang yang sebenarnya mau ikut kursus kepelatihan tapi jauh sekali, kursusnya di kota yang jauh, jadi biaya transportasi mahal sekali. Dan nanti juga biaya untuk ikut kursus mahal sekali, dan karena jarang ada kursus juga tidak semua yang bisa ikut. Jadi hanya sedikit pelatih yang berhasil untuk bisa dapat lisensi. Solusinya dibutuhkan perbaikan dalam sistem pembinaan bagi pelatih dan manajemen klub supaya lebih mudah untuk bisa mendapat ilmu kepelatihan yang modern. Jadi, kemajuan sepak bola putri di Indonesia dapat tercapai melalui peningkatan mutu fasilitas dan mutu kepelatihan, lewat penawaran mentoring bagi para pelatih secara rutin, melalui pengguliran kompetisi sepak bola putri secara rutin, dan melalui pendirian banyak SSB putri dan beberapa akademi elit putri. Jadi langkah-langkah untuk meningkatkan mutu kepelatihan di masing-masing provinsi di Indonesia bagaimana? Langkah pertama, misalnya PSSI bisa menawarkan seminar kepelatihan online secara gratis yang dipromosikan melalui media sosial. Jadi sekarang semua pelatih sudah bisa pakai media sosial. Jadi kalau seandainya PSSI menawarkan seminar kepelatihan online secara gratis, pasti banyak sekali pelatih di seluruh Indonesia bisa ikut suatu seminar seperti itu dan
Seminar kepelatihan online secara gratis seperti itu pasti sangat bermanfaat untuk semua pelatih di daerah yang tidak mungkin bisa mendapat materi yang modern dengan cara yang lain karena mereka susah untuk ikuti kursus di kota yang jauh dari tempat tinggal mereka. Langkah kedua adalah bahwa PSSI bisa membuka pendaftaran bagi pemuda dan pemudi dan guru olahraga untuk dapat mengikuti kursus kepelatihan di masing-masing daerah untuk bisa mendapat lisensi D dan C. Jadi sekarang hanya beberapa kursus yang ditawarkan, jadi harus jauh lebih banyak kursus yang ditawarkan di daerah. Dan bukan hanya di Pulau Jawa, tapi harus juga misalnya di tempat di mana ada banyak atlet yang berpotensi untuk nanti masuk di timnas. Jadi harus ada beberapa kursus juga ditawarkan di tanah Papua di mana ada banyak atlet yang berpotensi bagus. Langkah ketiga adalah bahwa PSSI misalnya melalui masing-masing asprof bisa mendukung pendirian SSP di daerah-daerah dan menawarkan kursus online secara gratis untuk menjelaskan cara yang profesional untuk menjalankan turnamen usia dini, usia muda, dan bagaimana jalankan suatu SSP sendiri. Supaya orang-orang yang mau menjalankan SSP tapi masih bingung, bisa belajar bagaimana caranya. Dan memang kursus seperti itu gampang untuk diatur oleh PSSI. Dan kalau itu gratis untuk semua pelatih dan pembina dan pengurus yang mau ikut, pasti banyak sekali bisa ikut dan bisa sangat bermanfaat untuk memajukan mutu kepelatihan di masing-masing provinsi di Indonesia. Langkah keempat adalah bahwa PSSI menawarkan kursus kepelatihan atau mentoring online secara rutin bagi semua pelatih di Indonesia yang ingin belajar metode kepelatihan yang modern. Jadi seperti tadi juga dari awal bisa dibuat seminar kepelatihan online secara gratis, kemudian bisa dibuat seminar bagaimana bisa jalankan suatu SSP. Sekarang bisa dibagi metode kepelatihan yang modern. Jadi setiap kali ada misalnya sesuatu yang baru, cara sistem yang baru, peraturan yang baru sepak bola bisa dibuat seminar online supaya banyak pelatih di daerah juga langsung mengetahui peraturan baru yang sudah harus mereka lakukan dalam turnamen. Jadi di bawah kita lihat lagi semuanya seminar kepelatihan online gratis. Langkah kedua, penawaran banyak kursus kepelatihan lisensi D dan C dengan harga murah di daerah. Yang ketiga, pendirian SSP sepak bola putri dan kompetisi usia muda secara rutin. Dan yang langkah keempat, kursus online gratis untuk mentoring para pelatih secara rutin. Ini ada gambar untuk usulan untuk kompetisi sepak bola putri secara rutin. Jadi kalau kita lihat dari kiri atas, itu bisa dibuat turnamen sepak bola putri antar SD untuk umur U13. Itu bisa dibuat 5 lawan 5 atau 7 lawan 7 tergantung ukuran lapangan yang ada. Dan juga bisa yang dibuat Liga Sepak Bola Putra U12 ditambah dengan 3 pemain putri U13. Jadi satu tim 7 lawan 7 main dengan misalnya 6 laki-laki, 1 pemain putri. Bisa juga 5 pemain laki-laki dan 2 pemain putri. Tergantung jumlah pemain putri yang ada di SD yang di tempat tersebut. Baru kita bisa buat turnamen sepak bola putri antar SMP untuk umur U15. Itu juga bisa dibuat 7 lawan 7, 9 lawan 9, tergantung ukuran lapangan yang ada. Mengapa saya usulkan untuk tidak buat langsung yang 11 lawan 11? Kenapa? Supaya pemain dapat banyak sentuhan bola. Karena 11 lawan 11 ya ada beberapa pemain yang mungkin jarang dapat bola, nanti mereka tidak bisa belajar dengan baik. Jadi lebih bagus jumlah pemain lebih sedikit supaya masing-masing pemain dapat lebih banyak sentuhan bola. Kalau buat turnamen seperti itu paling bagus kalau jumlah pergantian pemain bebas, jadi supaya pemain yang sudah tadi main dan dia mulai capek, dia bisa keluar, istirahat dulu, nanti bisa masuk lagi kalau dia sudah fit lagi.
Jadi bisa juga dibuat liga antar SP atau klub sepak bola putri untuk umur U15. Dan kalau di beberapa klub, di beberapa provinsi sudah ada tim yang bagus, bisa buat juga turnamen sepak bola putri antar provinsi. Jadi dari situ, dari turnamen seperti itu bisa dengan gampang diseleksi pemain U15 untuk timnas putri. Kemudian untuk umur U18, SMA, SMK, memang sudah bisa dimainkan 11 lawan 11. Dan turnamen awalnya bisa dibuat antar sekolah dan kemudian bisa dibuat antar klub, atau kalau sudah ada akademi sepak bola putri, turnamen bisa dibuat antar akademi. Kemudian juga harus dibuat turnamen sepak bola putri antar kampus universitas, supaya juga pemain-pemain yang sudah kuliah bisa dapat kesempatan untuk ada turnamen, dan dari situ juga seringkali masih ada pemain yang bisa nanti diseleksi untuk timnas putri senior. Jadi ini ada beberapa usulan bagaimana dari turnamen di daerah lewat SSB atau klub atau akademi, akhirnya pemain bisa diseleksi untuk timnas putri. Nah, ini kita bisa lihat lagi sistem seleksi talenta sepak bola putri terbaik untuk timnas putri. Kanan atas kita lihat, saya mulai dari turnamen di daerah. Ini ada banyak tim yang ikut. Kemudian pemain-pemain yang terbaik masuk di SSB. Lingkaran kuning itu SSB. Nanti dibuat turnamen antara semua SSB di salah satu provinsi. Pemain-pemain terbaik diterima di dalam akademi yang pakai asrama, yang ada pendidikan, yang ada mentor yang mendidik anak-anak dalam akademi. Dan kemudian kalau nanti sudah ada beberapa provinsi yang punya akademi, itu gambar di tengah, nanti bisa dibuat turnamen antara akademi di masing-masing provinsi. Sini dalam gambar ini ada 4 akademi saja, tapi memang bisa lebih banyak akademi. Nah, masing-masing provinsi nanti punya akademi, luar biasa sekali. Nanti ada banyak akademi yang bisa ikut dalam turnamen nasional antar akademi. Nah, itu sangat bagus untuk bisa nanti seleksi pemain terbaik untuk bisa masuk di timnas putri. Terima kasih banyak untuk mendengar, menonton. Dan kalau ada feedback dari Anda, silahkan bisa masukkan di komen. Jangan lupa subscribe dan like supaya nanti saya bisa lihat apakah informasi seperti itu bermanfaat untuk para pelatih. Terima kasih, sampai jumpa.